Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. PJ Gubernur Jawa Barat yang diwakili oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Barat yang saya hormati, Kepala Dinas Pariwisata Kota Bandung, kemudian juga Ketua DPD PHRI dan Ketua Gabungan Industri Pariwisata. Saya ucapkan terima kasih, selamat berkolaborasi, selamat memiliki visi yang kuat tentang bagaimana membangun dan mengembangkan kepariwisataan di Jawa Barat, dan yang paling beruntung dari dunia perhotelan dan restoran adalah Kota Bandung. Tepuk tangan buat Kota Bandung. Kang Farhan, sahabat saya, berulang-ulang saya bicara tentang apa hal nih, cara berpikir mistik yang selalu salah dalam memandang sebuah kerangka pembangunan berbasis culture. Saya selalu ngomong bahwa pembangunan Jawa Barat itu adalah pembangunan yang memiliki basic 4. Yang pertama yang disebut dengan papat kalima pancer. Papat kalima pancer adalah konsepsi pembangunan modern yang diletakkan dalam kerangka dasar teologi kebudayaan. Yang pertama adalah manusia bersenyawa dengan tanahnya, manusia bersenyawa dengan airnya, manusia bersenyawa dengan udaranya, manusia bersenyawa dengan cahaya mataharinya, melahirkan manusia Sunda yang utuh. Manusia Sunda yang utuh itu akan melahirkan piranti kebudayaan. Dia akan melahirkan produk bahasa yang utuh, produk makanan yang utuh, kemudian produk pakaian yang utuh, dan produk estetika yang utuh. Kerangka itu semestinya dikapitalisasi menjadi nilai pembangunan yang memiliki basic kekinian dan masa depan. Maka saya selalu berulang-ulang ngomong adalah pembangunan Jawa Barat harus dimulai dari melakukan evaluasi ulang terhadap tata ruang. Kenapa harus melakukan evaluasi ulang terhadap tata ruang? Jangan bermimpi tentang pariwisata. Jangan bermimpi tentang restoran melakukan peningkatan. Kenapa? Kalau tata ruangnya berantakan. Maka saya katakan filosofinya itu adalah tritangtu. Gunung kudu awian, lengkop kudu balongan, lebak kudu sawahan. Kerangka ini akan melahirkan pembangunan berkarakter. Pembangunan berkarakter itu akan melahirkan dalam bahasa Bappenas itu adalah pembangunan berbasis kewilayahan. Maka saya membagi 4 piranti kebudayaan. 1 kebudayaan Sunda Kulon, 2 kebudayaan Priangan, 3 kebudayaan Cirebonan, kemudian yang keempat ada kebudayaan Betawian. Kerangka itu nanti akan menjadi turunan apa? Akan melahirkan arsitektur berbasis kewilayahan, akan melahirkan infrastruktur berbasis kewilayahan, akan melahirkan makanan berbasis kewilayahan, akan melahirkan pakaian berbasis kewilayahan, akan melahirkan bahasa berbasis kewilayahan. Kalau dalam bahasa Sunda adalah ciri sabumi cara sadesa Jawa datutung biritna sacarana lain tepak sejen igel. Maka ini akan lahir karakter wilayah. Dari karakter wilayah itu akan lahir produk wilayah. Kalau dari produk wilayah itu akan lahir brand. Maka kalau bicara Bali, maka orang terbayang Bali itu seperti apa? Bangunan di Bali seperti apa? Pohon di Bali seperti apa? Patung-patung di Bali seperti apa? Baju orang Bali seperti apa? Makanan orang Bali seperti apa? Brandnya terbentuk. Kenapa? Karena di sana antara nilai spiritualitas, nilai sosial bergabung dalam trihita karana melahirkan karakteristik manusia. Sehingga kepariwisataan di Bali tertunjang oleh apa? Alamnya memang memadai, arsitekturnya memadai, tapi yang paling utama adalah masyarakatnya sudah masyarakat pariwisata, masyarakat yang memiliki nilai kebudayaan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kepariwisataan. Ini yang penting. Nah, mari kita bicara tentang tata ruang kita. Nggak usah jauh-jauh. Anda berangkat dari Subang menuju Bandung. Apa yang terbayang? Jalan, mobil bus pariwisata berebut dengan truk pasir, berebut dengan truk batu,
Mobil-mobil kecil yang biasa nyaman ke arah Ciater hari ini mengalami was-was. Kenapa? Truk-truk itu sering lolos rem, nabrak rumah, menimbulkan kematian. Truk umurnya rata-rata di atas 10 tahun. Curamnya tinggi, bebannya tinggi. Kebun teh hari ini bercampur dengan debu. Bagaimana di sebuah komplek perkebunan di situ ada penggalian batu, ada penggalian pasir, tapi kita declare sebagai wilayah wisata, padahal pendapatan tertinggi wilayah itu dari dulu adalah dari teh dan dari areal pariwisata. Bagaimana kebun teh yang landscape indah itu berubah menjadi bangunan yang tidak beraturan? Ingat, wisata model begitu itu musiman. Orang datang dalam waktu, hanya bertahan 3 tahun, setelah itu bosan. Kenapa? Tidak memiliki nilai estetik yang berbasis lingkungan. Sifatnya hanya mengejar orang berfoto. Nggak bisa, nggak akan bertahan lama. Kenapa? Apa yang terjadi kerugian? Alam dirombak, tata nilai estetik yang terhampar dalam hamparan bumi parahyangan dihancurkan oleh apa? Kebutuhan pariwisata jangka pendek, tapi dia mematikan kepentingan dalam jangka panjang. Seperti apa? Seperti seorang perempuan cantik yang semestinya dia cukup tersenyum, maka ginjunya terjual menjadi ikan lipstik. Ketika berjalan rambutnya tergerai, maka menjadi ikan sampo. Ketika kakinya diperlihatkan menjadi iklan pemutih kulit, dia menjadi PSK. Dia hanya laku dalam waktu 3 bulan, setelah itu murahnya luar biasa. Perspektif. Maka dalam perspektif ini, kesadaran yang harus dibangun di tanah Jawa Barat adalah mengembalikan apa? Mengembalikan bahwa bumi, air, dan alam yang terkandung di dalamnya Indonesia tidak usah bicara isi perutnya, cukup bicara landscape-nya. Kenapa? Landscape-nya sudah melahirkan kemakmuran. Dalam bahasa saya adalah, kalau keindahannya sudah melahirkan kemakmuran, kenapa kita mau membuat kehancuran? Perspektif ini harus dilurusin. Kenapa? Untuk mencapai jangkauan masa depan. Karena untuk mencapai jangkauan masa depan, maka problem wisata di Jawa Barat apa? Problem perhotelan apa? Problem restoran apa? Infrastruktur yang masih buruk. Problem kedua apa? Sampah yang tidak terurus. Hari ini orang Bandung Barat bingung buang sampah. Problem yang ketiga apa? Masyarakat yang tidak terdidik. Ketika ada daerah wisatawan, maka semua orang ikut main. Yang ngambil karcisnya, parkir mobilnya, semua orang diketok. Kemudian problem yang berikutnya apa? Tidak terintegrasinya sistem. Pendidikan kita tidak mengarahkan pada manusia membangun diri dalam berkarakter. Dalam saya waktu jadi bupati punya pengalaman tentang itu. Sate Marangi tidak dikenal. Saya katakan, Purwakarta waktu itu, kok masa yang terkenal sate Madura? Padahal ini enak. Apa yang saya lakukan? Meminta salah satu konsultan terbaik Indonesia untuk menanganinya. Saya mengeluarkan 4,5 miliar dari iuran teman-teman non APBD untuk bayar konsultannya. Saya pergi ke Amerika untuk membuat mobil yang jualan sate. Hanya tujuan saya adalah agar itu terekspos di VOA. Dan kemudian apa yang terjadi? Saya bikin festival di Purwakarta, saya ikut festival di Jakarta, saya kirim delegasi ke Filipina, ke Malaysia. Apa yang terjadi? Booming. Hari ini warung sate itu berpenghasilan 1 miliar dalam setiap hari. 1 miliar. Dilihat dari apa? Pajaknya dia bayar dalam setiap bulan itu rata-rata 1,5. Hitungan saya kalau pajaknya bayar 1,5 dalam setiap bulan, berarti pendapatannya lebih dari 20. Intinya, negara akan mengalami kemajuan manakala menjaga alamnya. Kenapa? Sektor mana yang akan abadi? Sektor yang abadi itu adalah sektor kepariwisataan. Kenapa? Dapat duit tanpa merusak. Dapat duit tanpa mengeksploitasi. Dapat duit dengan menjaga. Dengan menjaga alam Jawa Barat, duit mengalir. Dengan menjaga kota Bandung, duit mengalir. Dengan menjaga duit mengalir. Kalau dengan menjaga duit mengalir, ngapain kita punya pikiran dengan merusak harus dapat duit? Nah, karena perspektif itu, maka nanti saya mendawarkan beberapa konsep. Kota Bandung misalnya, apa sih problemnya macet?
Setelah macet itu apa? Sampah. Setelah itu apa? Tidak terkelola, trotoarnya kotor, kemudian billboard dan baligonya di mana-mana. Apalagi musim kampanye, semua pasang billboard, semua pasang baligo. Nggak bisa. 5 tahun ke depan saya pimpin, tidak boleh lagi terjadi begitu. Semuanya harus bersih. Bagaimana? Pertama, Pasteur itu ke depan harus diselesaikan apa? Bikin tol deh. Dari Pasteur kalah Lembang. Sudah. Mau pilihan apa? Bagaimana konsepsinya? Sudah, mari kita rereongan. Bila perlu misalnya bikin tolnya rereongan deh investasinya. Kota Bandung berapa? Kabupaten Subang berapa? Provinsi Jawa Barat berapa? Sehingga ketika ada tol itu, nanti rakyat menikmati dari dividen dan itu masuk ke kas daerah. Kita bangun negeri ini bisa dibangun dengan cara gotong royong kok. Duit kita cukup, anggaran provinsi cukup, anggaran kota Bandung cukup, anggaran kabupaten kota cukup. Kenapa tidak cukup? Karena belanjanya tidak tepat. Belanja birokrasi lebih banyak daripada belanja pembangunan. Kita masih terlalu banyak sering jalan-jalan. Negeri ini aneh. Birokrasinya bicara IT, bicara sistem berbasis digital, tapi ongkos perjalanan dinasnya banyak, kan aneh. Kalau Anda mendeklarasi sebagai birokrat yang berbasis digital, nggak usah lagi ada ongkos perjalanan dinas. Kenapa? Kan sudah selesai dinasnya dengan perjalanan udara, perjalanan dunia maya. Di Indonesia terbalik, proyek digitalnya gede, perjalanan dinasnya gede, Arisia. Kan aneh. Ongkos bikin proyek digitalnya gede, kunjungan kerjanya gede. Ngomong di dunia maya, ngobrol ongkos di darat, atuh olok iroh. Maka Kang Farhan, mari kita rubah. Belanja pembangunan kita rubah. 70 untuk rakyat, 30 untuk birokrat. Ini cara untuk main. Saya nanti akan mengevaluasi anggaran kabupaten kota, tidak akan administratif seperti yang dulu. Enggak. Setiap kepala dinas kabupaten kota harus paparan di depan wali kota dan gubernur. Judulnya ini apa? Outputnya apa? Outcome-nya apa? Benefitnya apa? Judulnya ini apa? Outputnya apa? Outcome-nya, benefitnya dia. Baru bangsa ini maju. Kalau tidak, proyek itu juga sosialisasi, fasilitasi. Itu saja. Nggak pernah berubah. Tahun kemarin sosialisasi ke pariwisataan, tahun ini sosialisasi, tahun depan peserta nate eta deui ceramahna eta deui SPJ we kejo sewa hotel gitu. Saya tuh tukang nanganin yang begini sehingga di Purwakarta bisa bikin taman air mancur, sekolah gratis, rumah sakit yang mengalami perkembangan karena itu. Makanya sebelum saya nyalon, saya banyak bisik-bisik, ade sia gubernur dari Mulyadi sia ade bahaya. Kok aing mah ditingali tak iya jangan kamana naon tujuan anak saya tanya itu. Kenapa? Ingat, kita berdiri di sini dari pajak rakyat. Kita berdiri di sini, negara juga pinjam dana luar negeri. Masa kita mau terus-terusan nggak berubah? Mari kita berubah. Karena kita ini orang-orang yang sekolah dan pinter. Masa orang pinter tidak bisa mensejahterakan orang lulusan SD? Yang sekarang terbalik, orang lulusan SD mensejahterakan orang doktor, kan terbalik. Nah, ini konsepsi terbesar, ini yang harus dilakukan. Kemudian yang kedua, bagaimana sih? Sederhana kalau menurut saya. Baligo itu gampang solusinya. Bagaimana caranya? Negara memfasilitasi kompetisi. Setiap PJU dipasang di panjang jalan provinsi, jalan nasional, jalan kabupaten, jalan kota, kasih fasilitas untuk pasang baligo. Ukurannya kasih. Kemudian nanti ketika ada pemilu, pileg, pemilihan kepala desa kalau di daerah, pemilihan bupati, wali kota, dibikin aturan pasangnya di situ, tidak boleh ada pasang bambu di tempat lain. Makanya saya begitu nanti menjabat jadi gubernur dilantik, sebelum nanti saya ngajak Kang Farhan, kita bersihkan kota Bandung dari foto model yang penuh di mana-mana tiap juru, ngerakeun ya kota Bandung, awi belah dia nyengklen, belah dia nyengklen. Kenapa? Ini kota pusat peradaban. Nah kemudian yang berikutnya apa lagi? Saya tadi bicara kabel listrik segala macam. Saya targetkan 5 tahun ke depan di seluruh kota-kota di Jawa Barat, pusat ibu kotanya tidak boleh ada kabel listrik di atas, tidak boleh ada kabel telepon di atas, semuanya harus di bawah tanah. Kita bikin terowongan pintar di sebuah daerah. Kenapa? Peradaban.
tidak nyaman dilihat mata. Bandung yang indah, kabel pabelit liur. Ini kan harus dibuat. Dan kemudian dibikin aturan yang jelas. Jadi kalau nanti tidak boleh lagi ayeuna karek ngagali, geus sabulan ngagali di karek PDAM ngagali. Listrik apa? Kabel PLN pasang lagi, optik pasang lagi, isukan PDAM bocor, gali deui, edan sudah. Nanti harus terintegrasi, bikin rencana. Anda kalau mau pasang kabel, pasang pipa, pasang ini, bikin dalam satu hari yang sama, dalam satu lubang yang sama, hiji lubang ku sarerea. Ulah setiap dinas, setiap instansi nyeun lubang sorangan. Sudahlah Salome saja, bikin rencana kerja. Buat apa ada rakor bank, buat apa ada rakornas, buat apa ya rakor masing-masing wae mah. Apaan rakor? Tapi masing-masing. Kan pusing, baru itu trotoar dibangun, baru minggu kemarin pasang kabel listrik, besoknya telepon, isukna deui kabel PDAM. Kan masa begitu tata kelola? Katanya bersinergi, katanya negara kesatuan Republik Indonesia, maunya negara kesatuan papisah wae teh. Ini cara Pak, dengan apa? Harus ada tangan yang mengendalikan negeri ini, memimpin daerah ini. Kalau masing-masing nggak harus ada tangan yang kuat. Gubernur harus bersama bupati wali kota. Ya udah tujuannya sama. Sudahlah, Kang Farhan tujuannya 2 periode, saya pun 2 periode babaran. Kan berhasil. Bener gak kan? Kan sudah. Nek di partai naon teu naon lah. Eta mah partai mah jalan untuk mencapai tujuan kita bukan untuk partai. Tujuan kita mengabdi pada masyarakat. Namanya juga sudah Farhan, kan ajib. Nah, ini cara ya, ini cara. Untuk itu ya ke depan kita bupati wali kota semua gubernur. Ya sebenarnya yang dapat pendapatan tuh bupati wali kota kalau dari hotel dan restoran. Itu harus konsen. Jadi ulah daek nyokotna pajakna unggul atuh aing ngurus teu. Saya katakan begini, ke depan sumber pajak itu harus diumumkan menjadi sumber pembangunan. Saya akan begini nanti teori pembangunan. Dari pajak hotel dan restoran diumumin pendapatan 700 miliar, pendapatan kabupaten ini 100 miliar. Peruntukannya untuk apa? Harus menunjang industri hotel dan restoran itu. Pendapatan hotel dan restorannya untuk jalan menuju hotel, untuk taman agar orang betah ke Bandung, agar orang betah ke setiap kabupaten kota, untuk tower penunjang hotel. Ulah pajak hotel dan restoran dipakai duit kunjungan kerja. Terus arena di hotel batur pan bodor. Menang pajak hotel dan restoran ngumpul-ngumpul di Jawa Barat, duit nah dipakai ku pejabat kunjungan ke provinsi desajen atau kunjungan ke luar negeri. Ari sia, maunya duit hotel tidak dipindahkan kan itu. Ini cara. Nah, ini cara untuk mencapai kemajuan. Jadi inilah orientasi kita. Nah, kemudian yang berikutnya juga, kalau sudah dibangunnya baik, pemerintah melayani, infrastruktur baik, kemacetan sudah tidak ada, taman-taman tertata dengan baik, kemudian masyarakat sadar pariwisata, ya nanti restoran dan hotel pun sadar untuk membayar pajak. Saya tahu lah bat kulipatna, nyaho aing ge. Emang aing teh nyaho. Anu mayar anu dahar, aya teh po distorkeun, teu distorkeun urang nyaho. Komo aing mah ngarti lah, nggak sarua ngarti. Nah jadi kalau pemerintahannya jujur, pengusahanya juga harus jujur, bener gak? Pokoknya lamun geus pamarentahna jujur, pengusahana tuh jujur, digusur ku aing mah lamun. Nah ini cara untuk apa? Karena tidak bisa negeri ini dibangun dengan cara kita berbohong, nggak bisa. Harus jujur semuanya. Dan saya otokritik buat para penyelenggara rumah makan di Jawa Barat ini, terutama yang masih tradisional. Kenapa? Kenapa tidak pernah memprioritaskan pelanggan? Saya tuh tukang makan di mana-mana. Jadi rumah makan iya payu, tapi eta samak teu diganti geus 7 tahun.
Saya bilang, kenapa itu saya makna tadi ganti? Tipananya anak-anak bapak. Ganti saya itu hak saya, cek saya teh. Toiletnya kotor. Nanti PHRI bikin standar. Seluruh rumah makan yang paling pertama harus terbaik adalah toilet. Jepang maju karena itu, Singapura maju karena itu. Problem rumah makan di kita terutama yang tradisional ya, yang masih di daerah-daerah. Jadi lamun nyeun rumah makan teh, nu pangheula teh begitu maju teh nyeun imah heula. Setelah itu nyeun imah heula terus kawin deui. Teu sopan, Bang. Sia dua aing encan. Ini yang terutama yang tradisi ya. Setelah itu tidak mengajarkan pada anak-anaknya untuk menjadi generasinya. Ini terjadi. Tidak mengajarkan anak-anaknya itu tiap hari nungguin ininya aja, keropaknya itu. Meninggal saja ibunya, yang punya rumah makannya bangkrut, bubar. Rasanya hilang. Kenapa? Tidak dibuat regenerasi. Sehingga Kang Farhan, saya dulu pernah mengusulkan, kalau orang Jawa Barat beunghar tinu sambal orang Jawa Barat beunghar. Sambal ciganea, sambal cijantung, sambal hejo, sambal cibiuk, sambal beledak, sambal oncom, sambal tarasi, sambal goang. Kaya Pak dengan manajemen yang disebut dengan samara pawon dalam buku saya itu. Pertanyaannya adalah, sudah tahu bahwa itu mengantarkan orang menjadi kaya raya. Ada nggak sekolah yang mengajarkan anak-anaknya bikin sambal? Ada nggak sekolah hari ini yang mengajarkan anaknya nyuci piring? Ada nggak sekolah yang mengajarkan anak-anaknya cara menyimpan gelas, cara menyimpan piring? Gak ada. Sekolah mengajarkan sesuatu yang akademik tapi tepuguh hasil. Nah, setelah itu nganggur. Saya akan merubah kurikulum di Jawa Barat itu. Sekolah harus berbasis produk. Anak-anak harus memiliki basic lingkungan, bagaimana cara membukukan badan, bagaimana cara mengantarkan gelas, bagaimana cara menyimpan piring, bagaimana cara berbicara, bagaimana cara melayani. Bangsa yang diajarkan cara melayani seperti ini akan menjadi bangsa yang entrepreneurship. Saya yakin itu. Jepang entrepreneur karena diajarkan sejak kecil. Nah, kita ini berantakan dari sisi kebudayaan. Budaya perilaku hidupnya harus dirubah, dan cara merubahnya adalah sekolah. Cara merubahnya adalah sekolah. Kalau tidak ada sekolah diarahkan untuk merubah etika manusia dan melahirkan manusia yang punya produksi. Yang pada akhirnya kalau sudah punya produksi nanti punya saung ujo, punya seni, punya aspek-aspek yang bersifat estetika, lahir drama di mana-mana, orang bernyanyi, kemudian tradisi kesenian tumbuh di mana-mana, dan mudah-mudahan Kang Farhan, Bandung itu sudah lama miskin dari pagelaran. Kalau kita pergi ke Jogja, tiap sudut ada orang yang bermain musik, bermain angklung, dan betul-betul spiritualis. Artinya gini, dia bermain tuh bukan hanya imbalan, tapi ada spirit. Saya mengagumi loh, saya kemarin mengundang penari Bali ke rumah saya. Setelah saya lihat komponen biayanya, selama 5 hari perjalanan plus nginep ke tempat saya 3 hari, dia hanya dapat 500.000 seorang. Dan penari profesional. Tapi dia dengan riang gembira. Kenapa? Kami diundang menari itu kebahagiaan. Kelemahan dari seniman Sunda adalah terlalu berorientasi pada panggungan, bukan nilai-nilai spiritual. Itu yang sering saya kritik. Coba perhatikan bagaimana orang Jawa memperhatikan gamelan. Gamelan dicari yang terbaik bahannya, disimpan di tempat yang terbaik, memperlakukan di depan mata itu terbaik. Hilang. Orang Sunda kanu gamelan dipanggul ku saha wae, bahanan nu panggurengna urut udud di kanu gamelan. Tidak disakralkan. Jawa, Bali disakralkan, seninya semakin kuat diminati. Kita makin nurun ke arah panggungan saja. Ini harus dirubah. Kenapa? Karena nilai-nilai estetika akan menjadi nilai-nilai yang punya daya jual yang sangat tinggi, manakala pelakunya punya nilai spiritual dalam dirinya. Ini adalah prinsip dasar. Untuk itu saya ucapkan terima kasih pada PHRI. Semoga ini adalah spirit bagi kita
semua ke depan Jawa Barat tertata. Tak ada lagi penambangan di pinggir. Coba kalau pergi kita ke arah Garut, di samping pemerintah pusat sudah bangun itu jalan yang arah ke Nagreg, melewati lorong, di kanannya sudah ditambang, batunya sudah dibongkar, di kirinya sudah dibongkar. Dalam jangka panjang sebentar lagi ambruk itu terowongan, dan kita membiarkannya. Tidak ada kepariwisataan yang tumbuh tanpa merawat alam dengan sepenuh hati. Tidak akan pernah ada. Nggak pernah. Dan terakhir, orang bertanya tentang kawasan industri. Saya, Pak, teman-teman Kadin, saya sampaikan, kawasan industri di Jawa Barat nanti harus memiliki basic culture. Saya sudah ngomong, yang disebut kawasan industri bukan hamparan pabrik. Di kawasan industri itu saya bilang nanti harus ada hutannya, harus ada mata airnya dijaga. Areal-areal sawahnya disisakan dan dikelola oleh masyarakat. Areal peternak disisakan, landscape-nya ditata dengan baik. Dan rumah itu tidak boleh di luar kawasan industri, harus ada di dalam kawasan industri. Sehingga tidak ada lagi kemacetan menuju kawasan. Dan saya harapkan, saya bilang nanti ke depan di beberapa kawasan yang sekarang terbangun, pergi ke pabrik naik sepeda, karena dia sudah ada dalam sebuah kawasan. Kalau ini terbangun, insya Allah mimpi indah tentang Jawa Barat akan terwujud. Bali hanya punya alam, tidak punya industri. Tapi Jawa Barat punya alam dan punya industri, menghasilkan duit intervensi. Tinggal bagaimana mengelola, satu sama lainnya harus saling menghidupi, saling mengayomi. Dalam prinsip dasar kepemimpinan Sunda disebutnya Siliwangi, Silih Asa, Silih Asi, Silih Asu. Siliwangi itu artinya adalah kalau bangun jalan harus ada pohon yang terbentang. Kalau ada pohon yang terbentang harus ada gunung yang dijaga, harus ada mata air, penambangan harus di daerah tertentu yang tidak merusak jalan, tidak merusak lingkungan. Itu namanya Siliwangi. Tapi kita ngomong Siliwangi atau kita Bismillahirrahmanirrahim berucap, kalau jalan menuju wisata campur kutrek, mobil busna nge-10 tahun tadi ganti, di recovery dengan gaya baru, padahal tetap lama. Terjadi mobil pariwisata terjungkir, puluhan orang meninggal, mobil truk pasir nabrak orang, kemudian orang yang ditabraknya tidak ada yang membiayai mengobati, sopirnya pun bingung, tidak ada yang mengobati. Itu bukan Siliwangi namanya, dan itu bukan negeri yang berasaskan Islam. Itu negeri yang berdasarkan hawa nafsu. Setiap orang mementingkan kepentingan sendiri-sendiri yang didorong oleh kepentingan hawa nafsunya masing-masing. Mari kita rubah alam ini, kita kembalikan Jawa Barat pada dasar-dasar sebagai alam yang indah, alam parahyangan, alamnya orang-orang yang ngerti tentang kahyangan. Untuk itu, selamat atas terpilihnya pemimpin baru. Semoga PHRI ke depan banyak jadi bahasa Sunda masyarakatna ngeunah dahar, ngeunah sare. Itu prinsip pariwisata. Jadi prinsip pariwisata itu dua, ngeunah dahar, ngeunah sare. Sudah, tidak hari jadi duit, sare jadi duit. Negara boga pendapatan kabupaten kotana 10%, lumayan tuh 700 miliar kota Bandung. Nanti dipimpin Kang Farhan 1,5 triliun itu naik pendapatan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak Deddy Gunadi selaku Gubernur Jawa Barat terpilih. Tepuk tangan buat Gubernur kita. Mudah-mudahan niat baik beliau untuk mesejahterakan masyarakat Jawa Barat tercapai. Tentunya dengan support dan bantuan kita semua.